warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbuno Arif, dari Forum News Network. Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, karena perjalanan bulan Ramadan ini masih panjang. Kita baru saja sampai pada etapa pertama, yakni 10 hari di bulan Ramadan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI akhirnya buka suara soal kontroversi vaksin Nusantara yang saat ini tengah diuji cobakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Melalui Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Riyad menegaskan bahwa vaksin Nusantara itu bukan program resmi dari TNI. Jadi dengan begitu ini adalah merupakan inisiasi dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan juga TNI AD. Menurut Riyad, Mabes TNI akan terus mendukung penelitian vaksin COVID di lingkungan TNI dengan syarat itu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BPOM. Ada 3 syarat setidaknya: faktor kelayakan, faktor efekasi atau kemanjurannya, dan kemudian faktor keamanannya. Pernyataan Riyad ini sangat diplomatis, dan kita kemudian mencium memang ada rivalitas antara Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Bagaimanapun juga Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ini adalah institusi resmi TNI, dalam hal ini TNI AD, dan itu berada di bawah kendali dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Dan sampai saat ini Jenderal TNI Andika Perkasa juga belum buka suara, walaupun kasusnya menjadi sangat heboh, bahkan sudah masuk ke ranah politik karena terjadi tarik-menarik, banyak sekali dukungan terutama dari kalangan DPR, dari para politisi senior dan juga para senior TNI yang pensiun, seperti kita sebut mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang bersedia menjadi sukarelawan, kemudian juga ada politisi Golkar Abu Rizal Bakri, bahkan juga ada Wakil Menhan Letnan Jenderal TNI Herindra, dan yang sangat menarik ini mantan Menteri Kesehatan Fadila Supari juga menjadi relawan. Ini vaksin Nusantara, saya pertama kali, insya Allah berhasil. Vaksin Nusantara ini kan merupakan besutan dari mantan Menkes Letnan Jenderal TNI Terawan, dan sebelumnya disebut-sebut itu akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Tetapi belakangan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menarik diri karena dianggap bahwa mereka sebenarnya hanya namanya digunakan saja, semacam stempel gitu, tapi mereka tidak dilibatkan dalam berbagai tahapan termasuk penyusunan protokolnya. Nah, rupanya walaupun Universitas Gadjah Mada sudah menarik diri, Terawan terus melanjutkan uji coba ini, dan kemudian seperti kita ketahui sudah berlangsung uji coba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Ini sejumlah tokoh tadi terlibat. Uji coba yang dilakukan oleh Dr. Terawan ini mengundang kontroversi karena berdasarkan penjelasan dari Kepala BPOM disebutkan bahwa vaksin Nusantara ini belum lolos uji fase pertama. Karena dari uji fase pertama disebutkan ada 71,4% yang para sampel atau para relawan ini mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi ada semacam keluhan setelah disuntikan vaksin Nusantara. Karena itu ini menjadi persoalan serius sehingga BPOM belum menerbitkan uji klinis untuk tahap berikutnya. Tapi rupanya tanpa uji klinis tahap berikutnya, Dr. Terawan terus melanjutkan program ini, dan inilah yang kemudian menjadi kontroversi karena pada saat berlangsung rapat kerja dengan DPR, sejumlah anggota Komisi 9 banyak mencecar BPOM berkaitan dengan vaksin Nusantara ini. Karena seperti kita ketahui banyak sekali anggota Komisi Kesehatan di DPR RI yang kemudian menjadi sukarelawan. Berkaitan dengan penanganan COVID ini, memang kelihatannya TNI Angkatan Darat sangat serius, karena bukan pertama kali ini TNI Angkatan Darat terlibat dalam penanggulangan masalah COVID. Sebelumnya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, TNI AD bahkan bersama dengan Badan Intelijen Negara itu membuat penelitian yang disebut sebagai obat COVID. Jadi bukan vaksin COVID, ini obat COVID yang disebut namanya itu kalau tidak salah Yudakov 1 dan Yudakov 2. Yuda ini kan menunjukkan bahwa ini pertempuran, COV itu adalah singkatan dari COVID.
Dan pada waktu itu sudah diuji cobakan di sejumlah prajurit TNI yang saat itu mengikuti sekolah calon perwira secapa di Bandung. Dan disebutkan para prajurit TNI Angkatan Darat ini yang para para calon perwira yang meminum obat Yudakov ini sembuh dari COVID. Tetapi BPOM juga sampai sekarang belum memberikan izin dari obat ini sebab alasan dari BPOM berkaitan dengan randomisasi. Karena pada waktu itu yang menjadi sampel uji coba itu adalah prajurit TNI. Padahal salah satu syarat untuk dianggap bahwa sebuah obat atau vaksin itu dianggap cukup efektif bila sampelnya itu cukup beragam. Tidak hanya berasal dari satu kelompok masyarakat, dalam hal ini prajurit TNI AD. Dan kemudian sampai sekarang kita tidak tahu kabar selanjutnya dari obat ini, tetapi kalau melihat dari uji coba yang disebutkan cukup efektif menyembuhkan para prajurit TNI, kelihatannya penggunaan obat ini masih terus dilaksanakan. Dan kita juga tidak mendengar ada efek samping dari obat ini. Dan sekarang yang heboh tentu saja berkaitan dengan vaksin Nusantara. Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Brigjen Nyoto, dalam keterangan kepada media menyatakan bahwa adanya efek yang tidak diinginkan atau efek yang tidak menyenangkan para relawan uji coba vaksin Nusantara ini merupakan suatu hal yang biasa. Itu penjelasan dari Direktur Pelayanan Medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Nah, bagaimana dengan sikap Kepala Staf TNI Angkatan Darat? Sampai sekarang seperti kita ketahui masih bungkam. Padahal sebelumnya terungkap ada surat resmi dari Direktur RSPAD kepada Kasat untuk meminta pertimbangan selanjutnya, meminta petunjuk gitu kalau dalam bahasanya TNI Angkatan Darat. Dan surat ini sempat bocor ke media, tetapi sampai sekarang sikap resmi dari Kepala Pusat Angkatan Darat kita tidak tahu. Sampai kemudian muncul penjelasan resmi dari Mabes TNI yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Riyad. Melihat rentetan peristiwanya, kita tidak bisa melepaskan ini adanya persoalan rivalitas antara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika dengan Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto. Hadi Cahyanto dalam waktu dekat akan segera pensiun, dan siapa yang menjadi penggantinya inilah yang sekarang menjadi spekulasi banyak orang. Apalagi kan disebutkan bahwa Presiden Jokowi akan segera melakukan reshuffle kabinet. Dan reshuffle kabinet ini dipastikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena seperti kita ketahui Presiden Jokowi sudah mengajukan perubahan nomenklatur kabinet ke DPR dan sudah disetujui. Yang kita dengar yang sudah sampai pada publik bahwa Kementerian Ristek akan dilebur dan bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kemudian akan ada kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Karena itu dipastikan ada reshuffle. Nah, bersamaan itu juga siapa yang akan menjadi Panglima TNI, ini yang menjadi spekulasi. Kabarnya Dewan Wanjakti atau Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi sudah memilih nama dari Panglima TNI, dan ini kemudian nama ini sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi. Nah, ada dua kandidat yang berpotensi kuat untuk mengisi jabatan yang akan ditinggalkan oleh Marskal Hadi Cahyanto, yakni pertama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika, dan yang kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Tarik-menarik dari vaksin Nusantara ini kelihatannya juga tidak lepas dari soal itu. Soal ada semacam rivalitas, tekanan-tekanan politik. Karena memang seperti banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan sekarang ini, kontroversi vaksin Nusantara itu sudah masuk ke ranah politik. Ada kelompok yang mendukung, yang bersedia menjadi relawan, tapi juga banyak kelompok-kelompok elit politik yang menolak karena menganggap bahwa persoalan vaksin ini adalah otoritas BPOM. Tidak pada tempatnya kalau kemudian TNI Angkatan Darat melalui RSPAD memaksakan untuk melanjutkan vaksin Nusantara yang dibesut oleh mantan Menkes Terawan, walaupun belum mendapat izin resmi untuk melanjutkan uji coba klinis tahap kedua. Tentu sangat seru kalau kemudian masalah-masalah berkaitan kesehatan, masalah medis ini dikaitkan dengan masalah rivalitas politik dan rivalitas antara Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Tarik-menariknya ini akan menjadi sangat menarik. Kita tahu bahwa Marskal TNI Hadi Cahyanto dikenal sebagai orang dekat dari Presiden Jokowi, yang dikenal dengan Geng Solo, karena mereka ini sama-sama ketika Presiden Jokowi masih menjadi wali kota Solo, Marskal Hadi Cahyanto pada waktu itu menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo di Solo. Jadi ini adalah sohib lama. Sementara kita tahu bahwa Jenderal TNI Andika Perkasa ini pernah menjadi
dan Pas Pampres. Dan kalau kita bicara soal Jenderal TNI Andika Perkasa ini, kita tidak bisa melepaskan dari figur Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono yang juga dikenal sebagai orang dekat dari Presiden Jokowi. Nah, bagaimana Presiden Jokowi mengambil keputusan dalam soal ini yang akan menjadi sangat menarik. Sampai sejauh ini Presiden Jokowi sendiri juga masih bungkam soal kontroversi vaksin Nusantara. Kelanjutan dari vaksin Nusantara ini akan sangat ditentukan siapa yang selanjutnya akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.